Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan akan apa yang kita kenal dengan revolusi akhlak. Dan saya akan membawa kita untuk mengerti revolusi akhlak yang sejati. Bagian pertama, kita akan mendapat pengertian dan hakikatnya dalam kehidupan kita seperti apa. Coba kita bertanya dulu tentang apa poin daripada revolusi akhlak ini. Apakah akhlak itu? Atau kita bertanya, apakah revolusi itu? Ya, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan akhlak itu adalah budi pekerti, kelakuan, sikap-sikap norma yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam republika.co.id Jakarta dinyatakan bahwa yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan. Artinya sesuatu yang ada di dalam jiwa dulu, nah dia tinggal keluar dalam perbuatan. Lalu apa revolusi? Revolusi adalah sesuatu yang proses yang cepat terjadi. Dan ini menjadi masalah adalah apakah kita bisa begitu cepat memproses sebuah akhlak untuk menjadi baik. Nah, nanti kita akan melihat. Tetapi mau saya katakan ada satu masalah yang kita hadapi, yaitu apa? Yaitu bahwa akhlak kita ini sudah rusak karena kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga membuat akhlak jiwa yang harusnya murni dan bersih ini menjadi rusak total. Sehingga ini menjadi masalah besar dalam kehidupan kita manusia. Nah, ini yang akan kita renungkan bersama. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah video klip tentang bagaimana Adam dan Hawa yang mereka alami di Taman Eden. Ketika Hawa diperhadapkan pada sebuah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, dan karena dibujuk untuk punya keinginan menjadi sama seperti Allah, ketika iblis menipu Hawa sedemikian, Hawa mulai tergerak untuk bisa mau menjadi seperti Allah, dan dia mengambil buah dari pohon itu. Dan akhirnya dia memakannya. Dan apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Berarti ada harapan mereka bisa menjadi seperti Allah. Dan itu diberikan kepada suaminya Adam. Ketika Adam memakannya, tiba-tiba Adam menyadari ada sesuatu yang berbeda. Seperti sesuatu yang hilang. Kemuliaan, kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia menjadi hilang. Terjadi sebuah kehancuran di dalam jiwa, dan itulah kehancuran akhlak manusia. Sudah tidak sebagaimana yang Tuhan harapkan ketika Tuhan menjadikan manusia begitu indah. Ini akar masalah yang dihadapi. Nah, saudara yang terkasih, dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Habis kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Allah begitu murka, kemudian Allah mengirimkan air bah yang menghancurkan seluruh umat manusia karena keberdosaan mereka, akhlak mereka yang hancur. Dan Allah memelihara keluarga Nuh untuk apa? Untuk menjadi harapan baru manusia kembali kepada akhlak yang mulia itu. Ya. Nah, tetapi tidak pernah terjadi bahwa manusia bisa sepenuhnya kembali dan berkenan kepada Allah yang memberikan akhlak itu. Artinya akhlak yang sejati tidak pernah didapatkan lagi. Melalui sebuah keluarga, Tuhan merancangkan sebuah pemulihan akan akhlak itu melalui Abraham, Ishak, dan Yakub yang melahirkan bangsa Israel, tapi tidak pernah kembali.
Demikian juga ketika Musa membebaskan orang Israel dari Mesir, dan ketika mereka hidup di gurun dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah pun sebagai pedoman, patokan hidup mereka, itu pun tidak terjadi. Mereka kembali kepada akhlaknya yang rusak. Nah, sampai dengan kerajaan Israel, bahkan sampai dengan kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babel, kerajaan Israel dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Semua terjadi, dan terjadi pembuangan ke Babel mengembalikan mereka, tetapi tetap manusia tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri datang, Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk memperbaiki permasalahan yang kita hadapi. Dan Yehezkel berkata, Yehezkel 36 ayat 26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Ini merupakan sesuatu perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan manusia. Dan ini merupakan nubuatan. Dan pada zaman Yehezkel belum terjadi, karena manusia masih tetap di dalam akhlak yang rusak itu. Tapi suatu saat Tuhan akan mengerjakan ini. Dan apa yang dia kerjakan? Akhlak yang dibilang hancur, karakter, bahkan hati yang sudah terkooptasi dengan hal-hal buruk, perilaku yang tidak benar, kebiasaan yang buruk, dan semuanya akan dijadikan yang baru. A new nature, sebuah karakter, sebuah hidup yang baru, yang kita bisa kenal dengan apa? Manusia baru ada dalam kehidupan kita. Dan ini adalah merupakan janji daripada Allah, bahwa ketika Allah terus memberikan norma-norma tidak bisa dikerjakan manusia, dia harus merubah akan hati manusia menjadi hati yang baru. Saudara, saya mencontohkan itu dalam sebuah animasi pengorbanan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ini adalah seorang yang mau menyucikan dirinya dengan cara apa? Dia membawa domba yang tak bercacat, menaruh tangannya di atas kepala, kemudian keburukan, akhlak yang kotor, semua yang tidak berkenan kepada Allah itu masuk ke dalam domba. Kemudian kesucian, ya, kemurnian daripada domba itu masuk di dalam tubuh manusia yang mengorbankan ini. Dan kemudian domba itu dikorbankan. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjadi anak domba Allah. Dia menjadi korban yang sempurna untuk apa? Untuk semua dosa isi dunia masuk di dalam dirinya ketika dia menebus manusia di kayu salib. Dosa, condemnation, pemberontakan kita, ya, ataupun curse, sickness, death, kematian kita, semua dosa dan hal buruk akhlak kita, semua yang buruk ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib untuk kita. Dan semua itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan dia menanggung semuanya, penderitaan yang luar biasa, hukuman yang luar biasa. Dia terhitung sebagai orang terkutuk karena menanggung segala dosa manusia. Setelah semua keburukan, dosa itu masuk dalam dirinya, dan kemurnian daripada anak domba Allah yang tidak berdosa dan tak bercacat, ketika dia selesai menyelesaikan penebusan itu, kemurnian Allah terima, Allah Bapa kita terima, dan akhirnya memberikan anugerah yang luar biasa. Ketika apa? Ketika
manusia didamaikan dengan Allah, dan manusia hidup dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam beberapa ayat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita, hati yang di dalam jiwa kita, yaitu dimurnikan, disucikan dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, kita jadi berkenan, akhlak kita diubah, dan kita menjadikan berkenan kepada Allah yang hidup. Dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa kita. Ketika kita lahir di dalam terang ilahi, kita menjadi manusia baru, dikatakan hidup dalam terang, maka apa? Setiap hari dosa kita akan disucikan. Ini merupakan progres penyucian dalam kehidupan kita. Terus menerus akhlak yang baru, yang luar biasa indah di hadapan Tuhan, itu akan muncul menjadi akhlak yang sejati, nyata dalam kehidupan kita. Jadi Dia menyucikan, Dia mengubah, Dia menebus, Dia membuat kita bisa beribadah lagi dan berkenan kepada Allah. Dan di dalam terangnya itu Dia membuat kita hidup dalam terang terus menerus. Kita memiliki hidup yang baru, kita lahir baru. Kemudian Dia menyucikan, Dia memberikan akar yang kudus, supaya di dalam pohon dengan akar yang kudus ini kita terus berkembang kehidupan yang kudus. Kemudian perilaku baik itu akan lahir dari perbuatan kita, dan kemudian budi pekerti luhur itu akan ada nyata dalam kehidupan kita. Saudara, semua yang kita bisa lihat ini akan nyata ketika apa? Ketika kita datang kepada Kristus. Dia menyucikan kita, Dia mengubah kita menjadi hati yang baru. Dan disitulah hati yang taat kepada Allah akan melakukan semua hukum-hukum Tuhan, berperilaku yang baik, budi pekerti yang luhur, akhlak yang sejati itu muncul dalam kehidupan kita. Saya berharap ini menjadi dasar untuk memberikan kita pengenalan akan akhlak yang sejati di dalam Kristus itu seperti apa. Dan kita akan masuk pada bagian yang selanjutnya. Saya berharap kita semua dapat melihatnya, supaya menjadi sebuah pemahaman kita tentang akhlak yang sejati di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.